Baik, kita mulai. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang creativity dan innovation. Di sini kita akan belajar untuk membahas sifat-sifat kreatif dan inovasi dan peranannya dalam berwirausaha. Gimana sih langkah-langkah proses kreatif, bagaimana seorang wirausahawan itu dapat meningkatkan kreativitasnya mereka, bisa mengidentifikasi 4 jenis inovasi utama itu apa saja, dan seterusnya ya. Oke, apa sih kreativitas itu? Jadi kreativitas itu adalah berpikir sesuatu yang baru, sedangkan inovasi itu adalah melakukan sesuatu yang baru. Jadi ibaratnya gampangannya kreativitas itu baru nyampe di ide, menemukan ide-ide baru, itu kreativitas. Sedangkan inovasi itu melakukan hal-hal yang baru, gitu. Atau kemampuan untuk menerapkan solusi yang kreatif. Nah, artinya di sini kan kreatif, pemikiran yang baru, ide yang baru. Nah, kalau inovasi, kemampuan untuk menerapkan kreativitas itu, menerapkan ide baru itu untuk menyelesaikan atau sebagai solusi dari suatu permasalahan. Gitu. Sehingga ketika kreativitas digabungkan dengan inovasi, maka itu akan menjadi sebuah kewirausahaan atau entrepreneurship. Ya, artinya di situ berpikir tentang sesuatu yang baru, kemudian menerapkan sesuatu yang baru itulah entrepreneurship. Jadi dari kreativitas kita berpikir sesuatu yang baru, kita mencari ide-ide yang baru, atau kita menemukan ide-ide yang baru, pemikiran baru ini gimana sih, gitu kan, gagasannya, kemudian kita lakukan, kita terapkan, itu menjadi inovasi. Kemudian di dalam entrepreneurship itu kita artinya membuat suatu nilai di dalam pasar. Pasarnya entah apapun pasar itu ya, dalam hal ini tanda petik pasar atau marketplace seperti itu. Tapi bukan berarti marketplace yang sistem itu ya, bukan. Oke. Tetapi di sini dalam hal arti umum itu adalah pasar atau segmen market tertentu. Gitu. Oke, kita kembali lagi, yaitu kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide baru dan untuk menemukan cara baru ya ketika kita melihat suatu permasalahan atau suatu kesempatan. Dan bagaimana kita menerapkannya itu adalah inovasi, yaitu untuk apply creative solution, jadi menerapkan solusi kreatif untuk permasalahan tersebut atau untuk kesempatan tersebut, untuk memperkaya, memvariasi atau memperkaya kehidupan seseorang, bukan memperkaya dalam arti nominal ya, maksudnya beragam gitu ya. Artinya ketika kita punya suatu permasalahan atau dihadapkan terhadap suatu permasalahan, gimana sih kita supaya bisa keluar dari permasalahan tersebut atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya nih sekarang kan corona ya. Corona banyak lini bisnis atau banyak usaha yang terkena dampaknya. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan tersebut, bagaimana kita menyelesaikan, dan bagaimana tetap survive, gitu maksudnya. Jadi, supaya mereka tetap bisa bertahan. Nah, disitulah kreativitas bermain, ide-ide keluar, cara berpikirnya gitu ya. Setelah itu, setelah dipikirkan, setelah mendapatkan idenya, bagaimana menerapkan itu, diinovasikan. Makanya akhirnya usaha-usaha yang sedang terkena dampak, yang bertahan, itu adalah yang segera beradaptasi dan segera menemukan inovasi untuk usaha tersebut. Gitu. Ya, misalnya dalam bidang pendidikan aja kita aja nih sekarang kan, oke semester kemarin tuh masih benar-benar kaget karena langsung mendadak kita langsung online gitu kan, tetapi saat ini itu sudah merupakan hal yang sangat biasa. Tidak hanya pendidikan di universitas, di perguruan tinggi, tetapi di sekolah, bahkan jenis-jenis usaha yang bergerak di bidang training gitu ya, itu kan juga pendidikan ya, termasuk ke pengajaran gitu. Nah, mereka harus beradaptasi karena tidak bisa dilaksanakan secara offline berkerumun, maka harus dilakukan secara online. Akhirnya mereka akan menemukan cara-cara baru yang mungkin sebelumnya mereka belum pernah melakukannya, bahkan belum pernah make, nggak tahu ya. Kemarin tuh banyak kok
bahkan dosen-dosen aja tuh banyak kok yang masih belum tahu gimana caranya webinar, gimana caranya pakai Zoom. Akhirnya kan mereka belajar. Setelah menemukan hal yang baru, kemudian mereka menerapkan, dan akhirnya ya mereka bisa melanjutkan kegiatan seperti biasanya dan menjadi istilahnya ya new normalnya. Gitu. Nah, di sini peneliti percaya bahwa seorang entrepreneur yang sukses itu bisa sukses karena mereka berpikir dan melakukan hal yang baru atau melakukan hal lama dengan cara yang baru. Itu hasil penelitian, ya. Kalau mereka tidak seperti itu, biasanya mereka belum bisa dikatakan sebagai seorang pengusaha yang sukses. Itu karena pasti ya akan di situ-situ aja, statik. Kalau misalnya ada problem atau permasalahan tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa berkembang, biasanya gitu. Tapi kalau yang sukses itu pasti akan selalu kreatif dan inovatif. Oke. Entrepreneurship itu merupakan hasil dari sebuah kedisiplinan, ya, proses yang sistematik dan menerapkan kreativitas serta inovasi untuk sebuah kebutuhan atau untuk peluang di dalam pasar, tanda petik gitu ya, di dalam marketplace gitu ya, atau pasar. Ide baru itu biasanya bisa beragam, ya, random. Kemudian mungkin juga bisa melibatkan hal-hal baru atau tools baru atau alat baru. Seperti kita sekarang ini, misalnya kalau yang sebelumnya mungkin ngajar nggak pakai laptop, nggak pakai gadget, nggak pakai internet, ya mungkin ada yang masih benar-benar manual, masuk kelas, pakai papan tulis. Nah, sekarang dengan ide-ide baru, cara-cara baru, maka kita juga melibatkan barang-barang baru atau tools-tools baru. Oke. Nah, entrepreneurs itu adalah orang yang bisa mengkawinkan ide-ide kreatif dengan tujuan tertentu dan secara terstruktur untuk mengembangkan sebuah bisnis. Gitu. Jadi kalau cuma ide baru tetapi tidak mendatangkan profit atau hanya untuk mereka melakukan atau menyelesaikan problem mereka sehari-hari, ya itu belum bisa dikatakan seorang pengusaha kalau itu tidak berhubungan dengan bisnis, ya. Jadi kalau bisnis itu kreativitas mereka dipakai untuk tujuan bisnis. Nah, itu baru adalah kewirausahaan. Ada 4 fase yang dapat membantu atau yang dapat membantu kita menghilangkan apa istilahnya kebuntuan, ya, kebuntuan ketika kita mau mencari ide. Pernah nggak sih kalian mungkin sering terpikir atau apa ketika ngelamun mungkin pagi-pagi ngelamun kemudian pikir enaknya kayak gini, pengen begini, coba kalau begini kayaknya. Nah, kalian punya ide-ide, planning, atau mungkin tiba-tiba aja tercetus keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru misalnya. Nah, itu pernah nggak? Atau mungkin memang kalian ketika kumpul berkelompok dengan temannya selalu menjadi orang yang selalu punya ide-ide baru. Kumpul-kumpul aja misalnya gitu kan, misalnya ketika berkumpul dengan teman kelompoknya, kemudian ayo kita melakukan apa yuk, gitu. Atau ayo kita bikin ini yuk, atau seringan misalnya, ayo kita ngapain, nongkrong yang mungkin tidak seperti biasanya, atau mungkin apa, ada nggak seperti itu? Nah, itu untuk melatih kita untuk berpikir kreatif. Jadi nggak hanya menjadi orang yang statis, pasif gitu kan, hanya ngikut aja temannya kemana ya udah ngikut gitu, temannya melakukan apa, ngajak apa ya udah ngikut gitu. Nah, itu tidak melatih kita untuk berpikir kreatif. Ada nggak? Coba saya pengen tahu dulu biar nggak saya aja yang ngomong. Ada nggak di sini siapa yang sering merasa atau sering ngayal pengen melakukan apa? Sampai di kreativitasnya aja dulu, sebelum mungkin melakukannya. Ada nggak? Halo? Pada ada nggak ini? Kalau ngayal melakukan sesuatu ada, Bu.
Contohnya? Tapi kalau ide gitu masih belum ada. Contohnya nih, contohnya dalam melakukan sesuatu itu apa? Pagi-pagi ngayal apa kamu? Ya, benar tuh kata temannya. Pagi-pagi ngayal apa? Yang nanya juga, pagi-pagi ngayal apa? Paling Macam-macam, Bu. ngayal punya showroom gitu. Woi, amin, amin, amin. Semoga berhasil. Showroom apa? Kayak Rudy Salim, Bu. Showroom apa? Mobil? Iya. Semoga berhasil. Nanti saya diundang kalau udah potong pita. Iya, amin, amin. Terus, apa lagi? Nggak apa-apa loh berpikir seperti itu. Kalau kita bahkan tidak berani untuk memikirkannya, nggak akan pernah sampai. Tapi kalau kita pernah berpikir, berani memikirkannya, itu sudah mendekatkan kita ke tujuan. Tapi kalau nggak pernah memikirkannya pun, atau bahkan mungkin kalian sering ngomong ke dirinya sendiri bahwa, waduh yang nggak mungkin lah aku bisa begitu, itu jangan pernah ngomong kayak gitu. Kalian pasti akan benar terjadi apa yang kalian omongin. Termasuk ke yang nggak mungkin deh aku begitu, nah itu akan terjadi beneran. Nah nggak mau kan yang seperti itu. Ayo ngayal apa lagi? Yang cewek biasanya kalau pagi ngayal apa? Halo, nggak usah malu-malu. Mbak. Mana nih mbak-mbaknya? Ngayal punya kamera, Bu. Kamera buat foto ya. Ya. Biar Instagramnya cantik. Enggak, Bu. Bukan buat Instagram. Buat apa? Buat apa? Kayak buka jasa fotografi, prewed, maternity gitu tuh, Bu. Oh gitu, boleh. Ya nggak apa-apa kan, kalau untuk mempercantik Instagram juga boleh. Karena untuk misalnya jasa fotografi wedding gitu kan tetap harus punya, ibaratnya apa, galerinya gitu kan, untuk menunjukkan ini loh hasil-hasilnya gitu. Iya, Bu, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Semoga segera tercapai ya. Amin, Bu, amin. Baik, oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya untuk melatih kemampuan kreativitas, kemudian kalian mungkin merasa yang gimana nih, aku belum kreatif misalnya, aku selama ini masih yang pasif. Berarti gimana nih, apa yang harus kita latih gitu kan? Nah, ada 4 hal penting ya, aktivitas yang bisa kalian lakukan untuk bisa melatih kreativitas berpikir. Pertama yaitu adalah kumpulan informasi, kumpulan pengetahuan ya, atau background pendidikan itu juga bisa berpengaruh. Dan itu nggak harus formal sebenarnya, nggak harus kita misalnya belajar di sekolah atau di sebuah universitas, walaupun ya pendidikan tinggi, semakin tinggi kita bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan yang semakin kaya. Tetapi di luar itu kita bisa melakukannya dengan membaca ya. Membaca itu sangat penting banget. Kenapa? Karena ya mungkin pernah mendengar ya, buku adalah jendela dunia. Benar, kalau sekarang sudah bukan lagi buku jendela dunia ya, HP bisa menjadi jendela dunia karena di situ kita bisa browsing apapun, membaca apapun, tinggal kitanya yang mau membaca. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang kalian baca tiap hari? Apakah tentang pengetahuan umum, pengetahuan apa, atau gosip mungkin? Gosip juga pengetahuan sebenarnya, cuman pengetahuan seputar artis. Kalau misalnya cita-citanya mau jadi Lambe Tura. Atau apa yang kalian baca? Saya pengen tahu di sini. Anak kelas KWU, anak semester 3. Semester 3 itu biasanya yang dibaca apa sih? Amelia? Twitter, Bu. Twitter? Twitternya apa? Topiknya? Ya, cerita-cerita biasanya, Bu. Cerita. Lewat di beranda gitu, Bu. Cerita fiktif. Random ya? Ya, random, Bu. Random. Tapi kan biasanya yang muncul itu berdasarkan apa yang sering kita engage, apa yang sering kita baca, buka, cari. Biasanya kan itu yang akan lebih muncul. Begitu bukan?
Ya, itu di trendingnya biasanya itu, Bu. Di trendingnya, jadi setiap kali kita sering lihat apa, itu munculnya di situ itu, Bu. Nah, itu kalian seringnya munculnya apa tuh? Nah, berarti kan itu yang sering berinteraksi dengan kalian. Ganti-ganti, Bu. Apa tuh contohnya? Manga kah? Anime kah? Korea kah? Tadi julid jangan-jangan. Ya, itu ada julid-julid. Nah, kayaknya saya perlu terjun ke Twitter kayaknya. Asik, Bu. Seru-seru, Bu. Seru. Iya kan? Beneran, Bu. Ntar ngabisin Ya, seru-seru. Tapi baca-baca seru, bisa sambil mengekspresikan bacaannya itu. Aduh. Ada nggak yang bermanfaat di situ? Bagi kalian? Ya, banyak-banyak. Contohnya? Biar Biasanya kayak itu. kita follow akun-akun sepak bola gitu, Bu. Kan itu ada berita-beritanya. Oke. Apa manfaatnya sepak bola buat siapa ini? Mas siapa nih yang ngomong ini? Agus. Mas Agus. Mas Agus. Ya, bisa lebih tahu kayak berita-beritanya, Bu. Lebih update gitu, Bu. Oke. Enggak, maksudnya nanti dimanfaatkan untuk apa? Buat buat cerita-cerita sama teman-teman, Bu. Oh, oke. Biasanya saling mengejek gitu, Bu. Oh, Satu sama lain. Contohnya Barcelona kalah 8-2 gitu. oke. Baik. Oke, selain sepak bola, apa lagi? Apa ya, Bu? Receh gitu banyak ya mestinya ya. Saya Apa, Bu? receh. Saya butuh bacaan receh soalnya. Bacaan receh, maksudnya yang ringan-ringan yang bikin ketawa gitu kan, biar relaksasi gitu. Banyak ya pastinya ya. Ya, Oke, apa lagi yang kalian baca? Selain di Twitter mungkin? Bentar bro, jangan lagi. Hah? Bentar apa? Yang cewek biasanya baca apa? Di Instagram, Bu. Apa yang dibaca di Instagram? Di Indozone atau di Indotech. Itu Di akunnya Indozone atau Indotech. berita. Iya. Oke. Sepertinya memang kayaknya usia-usia mahasiswa itu dulu juga memang berita ya. Saya ingat dulu juga ketika di kampus UNED itu di fakultasnya itu jarang ada internet. Adanya hanya di UPTTI, saya udah di UPTTI, itu memang yang dibacanya berita setiap hari. Ternyata saat ini saya merasa ketinggalan karena dulu bacanya hanya berita. Coba follow. Padahal ternyata di luar Bismillah. itu ada banyak. Jadi mungkin kalian bisa follow Yang mana? Follow apa? Betulnya apa tugas yang lebih ke misalnya orang-orang dengan background profesional yang berbeda-beda. Yang mana? Tolong dong yang suaranya bocor tidak untuk kontribusi bisa dimatikan. Oke. Terima kasih. Karena noise banget. Nah, kita bisa memfollow misalnya kalau misalnya ada biografi yang bagus gitu kan, kita bisa memfollow orang tersebut. Atau mungkin ada akun atau website atau ya officialnya dari suatu usaha yang sukses, yang booming, yang aktif gitu kan, itu mungkin bisa juga ditambahkan. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan tidak hanya sekedar berita secara umum yang random yang sudah disiapkan ya, istilahnya dicepakno sama redaksi media tersebut gitu kan, yang mana kita sendiri kadang saat ini kita banyak tahu bahwa kadang redaksi media itu bisa dari bayaran atau settingan atau untuk tendensi tertentu gitu ya. Tetapi kalau misalnya dari sisi officialnya langsung, misalnya dari pemilik bisnisnya langsung atau dari bisnisnya tersebut sendiri gitu kan, kita bisa melihat lebih asli gitu, atau kita bisa melihat datanya lebih pasti. Misalnya juga saya juga yang sering baca itu akun-akun orang dengan profesi, misalnya nih seorang data scientist misalnya.
Kenapa? Karena saya melihat postingan-postingannya itu biasanya berupa hasil-hasil analisanya dijadikan status, sehingga saya bisa membaca, oh ternyata ada ya begini, oh ternyata ada begini, dan juga kadang komennya itu isinya adalah bukan hanya sekedar yang netizen julid gitu ya, beda dengan kalau akun-akun gosip gitu. Tetapi kadang komen-komennya pun itu sangat mendukung dengan informasi yang ada di atasnya, sehingga informasi-informasi itu bisa lebih memperkaya lagi. Kemudian kalau misalnya kita banyak membaca buku juga, misalnya buku, e-book, artikel, atau mungkin kalau kalian mahasiswa di bidang akademis itu bisa jurnal gitu ya, proceeding. Enggak harus selalu yang isinya yang terlihat serius, enggak, tetapi mungkin bisa dilihat dari judul-judulnya ya. Oh, sekarang ada penelitian tentang apa sih judulnya gitu kan. Apa sih hasil dari perkembangan penelitian tentang ini saat ini gitu. Nah, kayak gitu itu bisa untuk memperkaya atau melatih kita, akhirnya semakin banyak input yang masuk, kita menjadi makin, oh ada yang kayak gini sekarang perkembangan ini, berarti gimana? Nah, itu melatih proses berpikir kita dan bisa mengarahkan kita untuk membantu menemukan ide-ide baru juga gitu. Atau berbicara dengan orang, misalnya tadi berkumpul dengan teman-temannya untuk bisa ngomongin tentang sepak bola supaya up to date. Oke, itu bagus. Nah, mungkin nanti akan ada ide apa sih yang bisa tumbuh dari komunitas sepak bola yang bisa dimunculkan dari informasi-informasi up to date tersebut. Apa biasanya orang kebutuhannya dari sepak bola itu, sehingga kalian bisa menyediakan jasanya gitu. Apakah mungkin pernak-perniknya misalnya kah, orang mungkin saking banyaknya fans sepak bola terhadap klub-klub tertentu, kemudian kalian ada ide, gimana kalau bikin ini klub apa gitu, kemudian di situ khusus untuk misalnya menjual aksesorisnya, pinnya atau apanya, atau mungkin ide yang lain lagi gitu. Tapi kalau hanya sekedar untuk ngobrol, sayang gitu loh, masih perlu untuk bisa dikembangkan lagi supaya bisa lebih menghasilkan gitu. Ya, kemudian setelah kita mengumpulkan pengetahuan, itu kita juga perlu proses gitu ya, kita juga perlu latihan gitu. Dan ide atau experience ini itu biasanya memang bertahap gitu ya, nggak bisa langsung. Kalau misalnya dari yang biasanya pasif gitu kan, itu mungkin masih yang enggan, aduh gimana gitu. Dengan memberikan banyak ide, latihan, kemudian lama-lama nanti pasti akan bisa menelurkan ide atau mencetuskan, oh ya gimana kalau begini. Mulailah dari hal yang terkecil, lingkungan terkecil yang bisa kalian jangkau terlebih dahulu. Kemudian dari situ, coba kalian lihat progresnya. Nggak masalah. Kalau kalian merasa saat ini merasa yang paling nggak bisa di antara lingkungan kalian, itu artinya kalian berada di tempat yang tepat. Ya, karena artinya apa? Kalian bisa belajar, bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau kalian merasa, setelah awalnya kalian merasa, sebelumnya merasa yang paling nggak bisa, kemudian kalian berlatih, naik, merasa lebih baik, kemudian kalian merasa bahwa kalian kok ternyata sekarang sudah menjadi yang paling bisa di lingkungan kalian. Bukan berarti sombong ya, enggak, tetapi memang kan perlu evaluasi nih. Kalian merasa kalian yang paling bisa di antara teman-teman kalian, mungkin sekarang kalian yang lebih kreatif, yang lebih solutif, yang lebih inovatif dan sebagainya, itu artinya saatnya kalian sudah pindah ke wadah yang lain. Gitu. Yang mana kalian harus berada di bawah lagi gitu. Maksudnya lingkungannya itu harus yang di atas kalian lagi. Ya. Jadi gini maksudnya, ketika kalian berada di suatu tempat yang mana kalian adalah yang paling pinter, gampangannya, maka kalian salah ruang. Karena itu nggak akan menumbuhkan. Gitu ya. Bukan berarti kemudian nggak temenan ya. Enggak, cuman maksudnya untuk meningkatkan diri, kalian cari komunitas lagi yang isinya itu orang-orang di atas kalian. Gitu. Karena kalau kalian berada di tempat yang kalian udah lebih segalanya dari mereka, ya secara dalam hal ini mungkin pemikirannya gitu ya, yang paling pinternya lah anggapannya, gampangannya. Nah itu
kalian di tempat yang salah. Bukan berarti terus kemudian kalian tidak mau berkumpul dengan mereka, tidak mau berteman. Enggak, tetap. Cuman kalian menghabiskan banyak waktunya itu tidak di situ. Kalian harus segera mencari komunitas baru yang mana orang-orangnya lebih dari kalian. Itu akan menumbuhkan kalian, akan meningkatkan, membuat kalian menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Kalian akan mengikuti dengan orang-orang yang di atas kalian. Ya, dan saya juga sudah membuktikannya itu gitu loh. Benar kayak gitu. Karena kalau enggak kalian akan stuck. Gitu ya, atau kalian kalau misalnya terlalu bangga dengan aku udah yang paling jago di sini, aku jadi bos, aku jadi ketua geng di sini gitu. Jangan terlalu terlena dengan itu. Kenapa? Nanti kalian akan downgrade. Kalian tidak bisa melihat sesuatu hal yang baru di atas kalian. Gitu. Oke, next. Ini karakteristik pengusaha sukses umumnya mencakup citra diri yang positif, pasti ya itu kan sifat-sifat kemarin ya, sifat-sifat entrepreneurship udah dibahas di slide kemarin. Kemudian tidak perlu untuk mengembangkan kreativitas adalah proses mengubah cara Anda melihat sesuatu ya, adalah proses. Cara lain untuk lebih kreatif adalah melihat orang dan benda dalam bagaimana mereka bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Sesuatunya sama, tetapi melihat dengan cara yang berbeda, itu juga bisa melatih kreativitas. Ya. Kalau misalnya kalian masih yang bingung mau memulai, gimana sih supaya bisa kreatif gitu, coba aja jawab pertanyaan-pertanyaan sejenis kayak gini. Ya, ketika melihat sesuatu, ada nggak cara baru untuk melakukannya? Misalnya kalian monoton makannya di depan TV terus gitu. Siapa yang begitu? Mungkin adakah cara yang lain? Makannya jangan depan TV dong gitu kan, di taman kah, di mana gitu. Atau dapatkah Anda beradaptasi gitu kan? Sesuatu. Dapatkah Anda memberikan sentuhan yang baru ketika Anda melakukan sesuatu dan lain-lain. Jadi coba pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kemudian hati-hati juga terhadap segala sesuatu yang mampu membatasi kreativitas. Contoh-contohnya adalah ini. Ini adalah hal-hal yang bisa membatasi kreativitas. Misalnya terlalu takut melabeli diri kalian sendiri menjadi saya itu memang bukan orang kreatif, aku memang nggak kreatif. Ayo, ada nggak yang kayak gitu? Itu akan membatasi kreativitas kalian. Ya, jadi jangan pernah kalian melabeli diri kalian sendiri dengan sesuatu hal yang negatif. Kalau misalnya dalam hal ini kita ngomong kreativitas, jangan pernah melabeli diri kalian sendiri sebagai seseorang yang aku memang nggak kreatif, jangan pernah gitu, karena itu akan membatasi banget. Kemudian apa misalnya takut untuk dilihat bodoh, udah nggak usah kayak gitu, belajar aja, ambil aja ilmu yang banyak gitu kan. Bergabung aja lah, nggak masalah nanya, jangan yang asal nanya tanpa kemudian berusaha untuk menyamakan gitu ya, tanpa berusaha untuk ikut kreatif gitu. Nanya nggak masalah kalau memang itu benar-benar nggak tahu dan sebagainya ya. Ini adalah hal-hal yang bisa membatasi kalian. Oke. Itu tentang seputar kreativitas. Nah, kemudian tentang inovasi. Ya, inovasi itu pertama kali oleh Schumpeter tahun 1934, itu pertama kali menunjukkan pentingnya sebuah nilai baru yang diciptakan oleh pengusaha. Pentingnya inovasi diterapkan. Nah, kemudian teori berikutnya yang diciptakan oleh Carlan Hoy dan Bolton dan Carlan tahun 84 itu memperluas dan menentukan gagasan dari Schumpeter yang tahun 34 itu. Yang mana dari paper tersebut mengatakan bahwa pengusaha itu harus memperkenalkan barang baru, layanan baru, metode produksi yang baru, membuka pasar yang baru, membuka sumber atau supplier yang baru, dan mengatur ulang industri. Itu dari hasil penelitian mereka. Ya. Dan sampai saat ini itu juga masih sangat relevan gitu kan. Produk sekarang terus berkembang, makanya selalu ada R&D di dalam perusahaan yang menciptakan produknya sendiri. Kemudian memperkenalkan layanan yang baru. Kalau enggak, akan monoton atau mungkin tidak bisa menyesuaikan diri ketika terjadi perubahan. Maka layanannya harus baru. Kalau dulu mungkin layanan selalu di loket, sekarang nggak harus di loket gitu kan. Antri, numpuk, orang juga sibuk yang mau datang ke kantor. Lebih baik sekarang kalau bisa dari sosial media, kenapa enggak? Dan seterusnya. Jadi itu yang
yang penting diterapkan dalam sebuah usaha atau dalam perusahaan oleh pengusaha. Nah, kemudian di sini ada 4 jenis inovasi yang berbeda. Yaitu yang pertama, inovasi itu berupa menemukan, ya, penemuan. Misalnya dalam pembuatan produk, layanan, itu merupakan jenis penemuan. Kemudian bisa juga ekstensi, yaitu perluasan produk, ya, yang awalnya produknya mungkin bisa berfungsinya satu aja, kemudian ternyata bisa diperluas, atau mungkin jenisnya diragamkan, atau mungkin kalau makanan rasanya dikombinasikan, dibeda-bedain gitu. Kemudian bisa juga jenis duplikasi, ya, yaitu mereplikasi produk yang sudah ada, gitu, atau proses yang sudah ada. Kemudian yang keempat adalah sintesis, yaitu yang mengkombinasikan konsep dan faktor yang ada menjadi formulasi yang baru. Gitu. Itu untuk konsep. Oke, itu 4 jenis inovasi. Tapi sekarang bisa berkembang kemana-mana lah ya. Oke, dari literatur ada 5 mitos inovasi, yang mana inovasi itu bisa dikatakan dapat direncanakan dan dapat diprediksi. Padahal sebenarnya enggak juga gitu kan, inovasi itu enggak harus selalu yang direncanakan, tetapi bisa saja langsung timbul dan kemudian dilaksanakan saat itu juga ketika terjadi sesuatu permasalahan. Karena kan datangnya dari suatu permasalahan, dicari solusinya menjadi suatu kreativitas dan dilaksanakan sebagai suatu inovasi gitu. Kemudian mitos berikutnya harus mempersiapkan spesifikasi teknisnya dulu. Enggak ya, namanya bukan inovasi, enggak kreatif namanya, karena kan kita enggak tahu gitu kan. Kalau disiapin dulu ya udah rencana gitu. Kemudian kreativitas bergantung pada mimpi dan pada impian. Enggak juga gitu, karena itu bisa jadi datang dari kapan saja, kita ngayal bangun tidur kah, ngayal pagi-pagi di kamar mandi gitu. Itu bisa aja di situ. Walaupun memang ya impian itu penting untuk tetap membangkitkan semangat dalam diri. Karena kalau nggak punya impian itu ibaratnya kayak nggak punya tujuan gitu. Tapi impian aja itu biasanya ya hanya untuk menjalankan sesuatu gitu kan, impian supaya ada tujuannya. Tapi kalau kreativitas itu adalah bagaimana kita berpikir hal baru, inovasi yang melakukan hal baru tersebut gitu. Kemudian di sini mitosnya juga bahwa proyek yang besar akan mengembangkan inovasi yang lebih baik. Belum tentu. Justru dari yang kecil-kecil itulah kesempatan untuk menerapkan kreativitas dan inovasi yang lebih besar gitu. Karena dia masih banyak yang belum dilakukan. Bisa jadi kan seperti itu. Kemudian teknologi merupakan motor penggerak inovasi. Nggak harus. Zaman dulu juga teknologi belum secanggih sekarang, tapi inovasi udah banyak. Karena inovasi itu tidak harus selalu berkaitan dengan teknologi. Ya, bisa dalam bentuk proses, produk, dan lain sebagainya. Oke, itu. Ya. Oke, apa yang kalian bisa simpulkan dari kreativitas dan inovasi pagi ini? Sebagai seorang wirausahawan, wajib nggak kreatif dan inovatif? Wajib. Wajib banget, Bu. Wajib. Wajib ya? Berarti kalian sudah mulai banyak ide-ide? Belum punya. Katanya wajib, berarti kan harus dilakukan. Belum ada, Bu. Oke. Sekarang dari yang tugas kemarin ketika Anda diberikan kesempatan untuk berwirausaha, apa yang akan kalian lakukan? Ada yang boleh bercerita, mungkin walaupun tidak menyebutkan 100, tapi kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan? Boleh disebutkan? Rifki Adetama? Ya, Bu. Saya, Bu. Apa aja yang kamu tulis kemarin? Itu ingin jadi penjual camilan, tapi online, Bu. Kayak makanan ringan gitu. Oke. Apa yang akan kamu lakukan untuk itu? Pertama-tama
niat, terus doa, nyiapkan modal, banyak itu 100 Bu. Lah iya, apa? Seingatmu, Yang pasti berani mencoba Bu. berani mencoba. Apa yang akan dicoba? Yang terpikir sekarang inilah, yang terpikir duluan sekarang inilah. Berani mencobanya itu mencoba apa? Mencoba bikin yang usaha yang kecil-kecilan dulu. Katanya sudah mau cemilan. Iya, Ya, tapi skalanya yang kecil dulu. oke. Contohnya, Contohnya kayak apa yang ringan itu kayak makaroni gitu Bu. oke, makaroni. Iya. Makaroninya bikin sendiri? Kalau bikin sendiri belum. Jadi pertama jadi reseller dulu, baru lama-lama kalau bisa belajar-belajar, baru bikin produk sendiri Bu. Oke. Nah, berarti kan harus jelas ya produknya apa daripada cuma sekedar ngomong camilan. Camilan tuh Iya. banyak. Nah, kalian kalau nggak segera menentukan, memfokuskan nanti nggak jelas tuh mau apa, ngawang gitu. Terus, Belum ada sih Bu. nah katanya 100 sudah yang ditulis. Maaf Bu Nelly, saya izin live meet hari ini. Ini siapa nih? Muhammad Al Dwi Prasetyo. Karena saya mengikuti aksi penolakan Omnibus Law. Oke, yang mengikuti boleh, tapi syaratnya wajib adalah kalian harus baca dulu isinya ya, biar kalian nggak hanya sekedar ikut-ikutan. Saya juga belum baca sih isinya seperti apa, tapi karena yang kebanyakan itu hanya ikut-ikutan, tanpa tahu isi sebenarnya itu apa. Coba kalian baca dulu, pahami, baru kalian ikut, apakah yang kalian ikut itu benar. Setidaknya ketika kalian memang ikut, ketika tahu isinya apa, itu kalian tepat apa yang harus diaksikan dari isi tersebut. Ya. Oke, selamat. Hati-hati ya. Lanjut. Apa yang dituliskan oleh Gusti Wedar? Yang kemarin itu, Bu. Hmm? Jadi saya menuliskan ya 100 itu saya mau nyoba bikin usaha kurang lebih kayak cuma jasa desain sama website. Di situ saya nyoba meriset dulu pasar-pasar yang ada. Terus dari hasil riset itu saya tarik kesimpulan bagaimana saya bisa masuk juga di bidang teknologi. Terus apakah lingkungan saya atau di daerah terdekat saya itu emang ada orang-orang yang emang butuh untuk masuk ke dunia online, kayak jualan online, terus bikin website profile, seperti itu, Bu. Udah. Itu baru digolongkan ke masih riset pasar ya. Kemudian untuk mungkin adakah langkah-langkah yang akan dilakukan mengenai pengembangan produknya itu sendiri, atau rencana berikutnya itu apa? Ada nggak? Ada, Bu. Jadi saya nanti akan bikin profile dulu mengenai jasa apa aja yang akan saya tawarkan. Terus pastinya bikin example produk, kayak bikin sampel produk gitu, Bu. Misal ini kami telah bikin web seperti ini, terus desainnya seperti ini, terus promosi lewat sosial media, kayak gitu. Oke. Baik, itu berarti kan produknya digital ya? Iya, Bu. Tadi masih ada gini, boleh saya menanggapi? Tadi katanya masih mau ngelihat apakah sekitar saya ada yang mau belanja online atau bergelut di bidang online. Iya, Bu. Kan usahanya cuma lokalan gitu, Bu, offline. Kadang ada yang jual kayak Kenapa harus offline? Sekarang serba online. Kenapa harus jualannya offline? enggak, Bu. Saya nyari yang jualannya itu masih belum online gitu, Bu. Jadi kalau bisa itu diajak juga untuk ikut
jualan online gitu. Oh, itu kan bisa Supaya dicoba. produknya itu dilihat oleh nggak cuma lingkungan sekitar, tapi di luar daerah itu. Nah, apalagi kamu sudah ngomong gitu, di luar daerah itu. Artinya, sekarang, apalagi produkmu produk digital, bukan produk digital aja, sekarang menyasar marketnya itu nggak hanya di sekitar, tetapi harus ya sangat luas gitu, dan itu hanya bisa dilakukan oleh online gitu kan. Kalau misalnya offline, kalian mau keliling seberapa banyak kan gitu ya ibaratnya. Nah, kalau kalian menggunakan online, maka itu bisa menjangkau kemana-mana. Dan artinya, kalau kalian masih merasa, ada nggak ya yang ini, itu masih terlalu sempit berpikirnya dan masih kurang eksplornya. Apalagi ya zaman sekarang, apa sih gitu loh. Nggak ada pasar yang terlalu sempit, yang terlalu sedikit seperti itu, gitu, sejenis itu. Enggak, tetapi itu berpikirnya sudah pasti banyak, tinggal bagaimana kalian menjangkaunya. Itu, ya bukan masih ada nggak ya, pasti ada. Pasti ada. Coba dieksplornya itu lebih banyak tentang dunia online, usaha online, ya, atau bahkan mungkin sering-sering research ya, search dengan keyword-keyword tertentu. Kenapa? Bukan untuk nyari beneran, tetapi hanya untuk kalian tahu bahwa ketika kalian search dengan kata kunci tertentu, nanti pasti akan keluar rekomendasi-rekomendasi atau iklan-iklan, ya, iklannya orang yang mungkin sebelumnya nggak pernah muncul di Anda, akhirnya muncul. Kenapa? Karena pernah search itu, ya. Apapun itu, apakah itu barang atau jasa. Kalau kalian selama ini sangat jarang search entah itu di Google ataupun di sosial media, ya, di Instagram misalnya, search aja lah, kalian nggak nyari pun ya kalian cari aja gitu. Tulis aja benda-bendanya, apalah yang ingin kalian tulis, nah, kata benda atau jasa gitu ya, coba kalian search. Nanti yang biasanya iklan-iklan yang nggak muncul, itu akan muncul ke kalian. Artinya apa? Kalian akan tahu bahwa, oh alah, ternyata ada ya usaha orang yang sampai mempromosikan, sampai ngiklanin tentang ini. Yang mungkin sebelumnya kalian itu nggak pernah ngelihat bahwa, oh ternyata ada ya iklan kayak gitu. Dikirain nggak ada gitu. Ternyata ada. Gitu. Misalnya nih, sebelumnya gitu kan ya, sebelumnya saya nggak pernah belanja kebutuhan bayi gitu ya misalnya, karena sudah lama nggak punya bayi. Ketika ada, ternyata itu akan muncul banyak sekali toko-toko online atau e-commerce atau usaha yang berhubungan dengan kebutuhan bayi. Tiba-tiba udah banyak aja munculnya iklannya. Tahu kan iklan itu yang tulisannya ada sponsornya gitu loh. Ada yang ditawarkan gitu loh. Promote. Nah, itu akan muncul di feed gitu kan, atau di ketika kita buka story misalnya tiba-tiba muncul aja. Nah, itu kan tergantung dari apa yang kita cari. Nah, coba cari hal-hal yang di luar kebiasaan Anda sehari-hari untuk melihat, oh ternyata banyak ya kayak gitu. Termasuk juga misalnya jasa penjualan website, jasa penjualan mungkin konten marketing atau kontennya sosial media misalnya. Ya, jasa pembuatan konten. Nah, coba searching kayak gitu. Nanti akan muncul banyak sekali orang yang mengiklankan. Artinya orang yang mengiklankan itu orang-orang seperti Mas siapa tadi itu. Ya, jadi punya usaha tersebut, tapi mau mencari pasarnya, makanya dia ngiklanin. Gitu. Jadi bukan berpikirnya itu yang masih ada nggak ya, saya mau nyari, ada nggak ya orang yang kayak gitu? Ada, banyak gitu loh. Dan itu kita bisa menjangkaunya melalui online, sosial media, atau dari search engine kalau kita misalnya menggunakan website, kayak SEO, kalau misalnya pakai sosial media, Sih, Bu, SEO, gitu. interupsi. Ya. Iya benar. Emang kalau nyari itu emang mudah. Cuma kadang ada orang awam yang emang benar-benar nggak tahu mengenai teknologi dan itu emang punya skill di bidang seperti kerajinan tangan. Nah itu masih belum menyentuh online. Nah gimana caranya saya itu ngangkat orang itu, produk-produknya orang itu dengan cara hanya mencari, namun tidak gerilya di lingkungan kita sendiri untuk mengangkat produk-produk itu supaya bisa di-online-kan. Nah, itu tujuan saya, bukan cuma cari di Google gitu aja, tapi juga mengajak orang-orang supaya memasarkan produknya itu secara online. Oke.
Berarti enggak, saya hanya mengkomentari kalimatnya ya, karena kalimatnya seolah-olah kayak yang enggak ada enggak ya, kayak yang kayak gitu. Padahal sebenarnya itu banyak, Mas. Oke, kalau misalnya di pedalaman ya, misalnya di kecamatan atau di mana atau di pasar lah tradisional, jangankanlah sampai ke pedalaman lah ya, di kecamatan aja. Itu banyak orang-orang yang masih belum melek sosial media. Sehingga mungkin mereka yang tidak terjangkau, yang merupakan segmen market Masnya yang kalian pilih gitu. Itu masuk. Ya, tetapi tidak yang dikatakan kayak yang kayak yang ada nggak ya. Nah, kalau ada nggak ya itu kan kayak yang masih sedikit gitu loh. Padahal sebenarnya itu banyak. Nah, tinggal bagaimana kalian bisa menyentuh itu dengan apa yang konsep yang kalian bawa. Tuh. Entah apakah itu memang mau mencari, kalau mencari secara offline gitu ya, ya mungkin hanya batasannya itu sedikit. Ya, karena kan mau sampai nyari kemana, kecuali mungkin sudah punya jejaring di berbagai daerah yang bisa untuk menjaring yang offline itu, gitu ya. Tetapi selama enggak, ya itu akan memiliki keterbatasan dibandingkan dengan online. Tapi memang untuk menjaring orang-orang yang seperti itu, yang mana mereka sendiri mungkin tidak bisa online karena mungkin keterbatasan gadget, maka ya memang dengan cara menyentuhnya secara langsung, mungkin melalui paguyuban kah, komunitas kah, biasanya kan ada ya komunitasnya kayak gitu untuk UMKM tertentu misalnya, atau untuk jenis tertentu, jenis usaha tertentu mungkin mereka punya komunitasnya biasanya gitu. Itu bisa melalui itu supaya bisa lebih cepat daripada mencari satu persatu gitu. Oke? Oke, berikutnya ada yang mau didiskusikan mungkin? Atau mau ditanyain selain yang tadi? Jam 8.20.